Tugas papi di kota ini sudah selesai, dan sekarang tiba saatnya kami pindah ke kota lain sesuai dengan tempat tugas papi dari kantornya. Beberapa tahun kami tinggal di kota Manado, mengikuti penugasan kerja papi. Kami sudah nyaman di kota ini, dan sekarang harus ditinggalkan. Kota yang menurutku sangat indah, dengan toleransi agama yang sangat dijunjung tinggi, seolah mewakili Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Kini harus ditinggalkan. Begitu juga sekolahku. Sekolah di kota ini yang menurutku sangat bagus. Suasana sekolah yang begitu nyaman harus aku tinggalkan. Dan juga teman-temanku, sahabat-sahabatku, aku harus berpisah dengan mereka. Sebenarnya hal inilah yang paling membuatku sedih, berpisah dari teman dan sahabat-sahabatku. Tapi aku harus bagaimana lagi? Kesedihan perpisahan harus aku jalani, karena kami harus menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan atau tugas papi yang harus pindah ke kota lain. Seiring waktu berjalan, aku harus kuat meninggalkan kenangan-kenangan indah, teman-teman, dan sahabat yang begitu baik. Aku harus bisa demi masa depanku dan kami semua. Akhirnya kami tiba di kota baru, kota yang sangat asing untukku, karena belum pernah menginjakkan kaki di kota ini sebelumnya. Kota tempat papi ditugaskan, kota pahlawan, kota Surabaya. Di kota ini, kami menempati rumah dinas yang disediakan oleh kantor papiku, seperti sebelumnya di kota Manado, dan aku harus mencari sekolah baru. Aku akhirnya memilih salah satu sekolah negeri yang ada di kota Surabaya, sekolah menengah pertama milik pemerintah. Hanya saja, aura di sekolah ini sangat jelek, apalagi untukku yang bisa merasakannya. Hari pertama aku datang ke sekolah, aku seperti anak ayam yang kehilangan induk, bingung, dan juga sedih karena teringat teman-temanku di Manado. Tiba-tiba datang siswa laki-laki menyapaku. "Kamu murid baru ya?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Kamu agama apa?" "Kristen," jawabku. "Kalau begitu, kita sekelas.
Tuh, kelasnya di sana, sambil menunjuk ke kelas yang dimaksud. Untuk menuju ke kelasku, kami harus melewati lorong sekolah. Perasaanku gak enak saat melewati lorong sekolah, dan terbukti ada penampakan genderuwo besar berdiri di ujung lorong, bergerak ke kanan ke kiri, sambil melihat ke arahku. Tak hanya genderuwo, si kuntilanak pun juga ikut meramaikan penampakan di lorong itu, dan juga si pocong. Aku berjalan melewati mereka. Di depan temanku, aku berlaku seolah tak melihat mereka, meski aku sebenarnya takut. Oh iya, karena aku beragama Kristen, jadi aku sekelas dengan teman-teman yang beragama non-muslim lainnya. Kebijakan dari sekolah memang begitu. Tapi di kelasku juga ada yang muslim. Teman-teman non-muslim jadi satu di kelasku. Ruang kelasku berada di ujung dan bersebelahan dengan lab komputer. Sebenarnya enak dekat dengan lab komputer. Hanya saja saat sore hari, keyboard dan mesin ketik bergerak sendiri seperti ada orang yang mengetik, sehingga menimbulkan bunyi seakan-akan ada yang menekan tombol-tombol di keyboard dan mesin ketik itu. Karena murid baru, aku harus memperkenalkan diri. Setelah selesai perkenalan, aku harus duduk di bangku kosong di barisan belakang kelas, di pojok, sendiri. Meja dan kursi hanya satu, jadi aku harus duduk sendiri. Dari tempat aku duduk, melalui jendela kelas, aku bisa melihat ke arah tempat parkir motor. Dan ternyata di tempat parkir motor juga banyak makhluk seperti pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, dan lain-lain. Lagi-lagi aku hanya bisa diam. Aku abaikan penampakan itu. Aku harus fokus belajar, karena aku dari Manado. Aku ketinggalan mata pelajaran. Dan di kota Surabaya ini, mata pelajarannya memang lebih maju dari sekolah di Manado, seperti yang disampaikan guruku di Manado. Aku pun harus menyesuaikan diri. Tak masalah bagiku. Aku bisa. Saat aku diajari oleh teman-teman baruku, mereka menanyakan nama panggilanku, dan aku menyebutkan nama panggilanku yang lain. Aku nggak mau dipanggil seperti teman-temanku di Manado memanggilku. Aku tak ingin kenangan itu datang lagi dan membuatku sedih. Saat aku diajari oleh teman-temanku, ada satu murid perempuan membuat onar karena hal sepele, dan itu membuatku hilang konsentrasi. Aku menegur dia, tapi dia marah kepadaku, menghardikku, memukul meja lalu berdiri. Aku akhirnya kehilangan kesabaran, dan aku balas dengan memukul meja, dan aku juga berdiri. Teman-teman yang lain menoleh ke arah kami dan heran melihatku.
bertanya-tanya kenapa aku seberani itu. Karena siswi pembuat onar ini mengeluarkan pisau lipat. Aku tak gentar. Aku pun maju. Dia mengarahkan pisaunya kepadaku. Tapi dia mundur ke arah pintu keluar. Aku tak melihat malaikat pendampingku. Ternyata dia sudah di belakang si pembuat onar untuk berjaga-jaga. Dan saat si pembuat onar maju ke arahku, mungkin hendak menusukku, dia malah terjatuh. Entah kenapa. Dan akhirnya ada satu siswa berbadan besar menghentikan semua itu. Dan juga guru-guru mengetahui kejadian itu. Dan si pembuat onar dipanggil ke ruang BK. Begitu juga orang tuanya. Di hari yang lain di sekolahku, ada anak dari kelas lain duduk di pojok. Sekolah sedang melamun. Teman-teman yang lain menghampiri dan bilang, "Hei, jangan melamun, nanti kerasukan." "Aku lagi datang bulan," dia menjawab sambil tertawa dan menangis. Awalnya teman-teman berpikir dia baik-baik saja, tapi aku melihat dari belakang kepalanya keluar masuk anak kecil, melihat dan tersenyum kepadaku. Sebenarnya lucu muka anak kecil itu, tapi tetap aja dia jin. Dan akhirnya teman-teman tahu kalau dia kerasukan. Lalu kami memberitahu salah satu guru yang mampu menyembuhkan orang kerasukan. Tempat murid kelas lain duduk dan kerasukan itu sebenarnya tempat main jin yang menyerupai anak kecil. Di taman dekat saluran air, aku sering melihatnya berada di situ. Makhluk itu memang menunggu manusia yang suka melamun untuk dirasuki. Guru-guru dari awal sudah berpesan untuk jangan pernah melamun. Dan sebenarnya semua sudah sadar bahwa di sekolah ini rawan kerasukan. Bisa dibilang sekolah ini angker. Satu hal lagi, aku paling gak suka pergi ke toilet sekolah sendiri. Biasanya aku ajak temanku untuk menemani aku. Toilet sekolahku benar-benar menjadi sarang makhluk-makhluk dari dunia lain. Hal itu membuat aku takut dan juga risih karena aku bisa melihat mereka. Apalagi toilet sekolahku berdekatan dengan gudang sekolah yang kotor tak terurus. Menjadi tempat favorit makhluk-makhluk yang beraura negatif. Makanya tak heran kalau tempat tersebut jadi sarang makhluk-makhluk itu. Jam sekolahku terbagi menjadi dua. Kadang dari pagi sampai siang, dan yang kedua dari siang sampai sore. Atau bisa dibilang sekolah sore. Aku paling gak suka sekolah sore, karena saat sore menjelang pulang sekolah, mereka makhluk-makhluk itu seperti kuntilanak, pocong,
tuyul, genderuwo, dan lain-lain muncul keluar semua di waktu itu, dan aku melihat mereka. Sebenarnya hal yang paling aku hindari saat aku datang ke tempat baru adalah penampakan. Tapi semakin aku hindari, semakin mereka datang. Dan itu terjadi di kehidupan sehari-hari aku. Memang seperti itu kehidupan yang harus kalian jalani jika menjadi anak indigo seperti aku. Harus belajar menerima, karena semua pasti ada hikmahnya. Aku bangga menjadi anak indigo, karena tak semua manusia memiliki anugerah ini. Meski kejadian demi kejadian gaib sering terjadi di sekolahku, aku tak pernah menunjukkan jati diriku kepada teman-temanku sebagai anak indigo. Dan sampai aku lulus sekolah, tak ada satupun dari teman-teman atau guruku yang tahu bahwa aku adalah anak indigo.